tempat ini yang disebut Puncak Burung Nasar, Kijakuta, atau dalam bahasa Sanskertanya itu adalah Girdakuta. Kuta artinya puncak, ya, Girda atau Gijak. Burung nasar. Burung nasar itu salah satu jenisnya adalah burung Garuda, itu juga burung nasar. Nah, begitu banyak jenis burung nasar. Ada yang kepalanya botak itu. Nah, itu juga jenis-jenis burung nasar. Dinamakan puncak burung nasar oleh karena bentuknya, puncaknya itu salah satu ya menyerupai paruh atau mulut burung nasar, termasuk badannya juga. Yang saya simpan di HP itu ada 3 spot sebetulnya. Spot burung nasar sedang sedang mendekam, jadi wajahnya menghadap ke depan, satu spot lagi itu paruhnya mendongakkan ke atas, ya, dan satu spot lagi yang lain lagi saya agak lupa bentuknya bagaimana. Itu 3 spot yang orangnya mengerti itu ya beritahukan. Di Tipitaka disebutkan Puncak Burung Nasar Kijakuta. Di sana Sang Buddha bersemayam atau berdiam atau bertinggal. Kadang bersama para biku dan banyak. Bante Sariputta, Bante Ananda, Bante Moggallana, Bante Cunda, Bante yang lain. Sesekali di Sutta disebutkan di puncak gunung ini Bante Sariputta bertegur sapa dengan Bante siapa yang lain, Bante Ananda, atau kadang beberapa biku berkumpul untuk sore hari bercengkerama dharma, saling bertanya jawab. Termasuk juga disebutkan bahwasanya Sang Buddha sewaktu bersemayam di puncak Burung Nasar, yaitu di Kijakute Pabate. Nah, Pabate atau Pabata. Pabata artinya gunung. Kijakuta Pabata. Gunung yang berpuncak, ya, menyerupai paruh burung nasar. Pabata atau dalam bahasa Sanskertanya Parwata, atau ya sering kalau menjadi nama Jawa itu Prawoto, artinya gunung. Nah, ya ini tentang asal-usul kata saja. Mengapa dirinci seperti ini? Untuk menjadikan satu penandasan saja, bahwasanya saat ini yang disebutkan di Tipitaka Kijakuta itu bisa kita saksikan. Jadi bukan fake, bukan mengada, bukan ya yang dicantumkan di Tipitaka yang sumbernya ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu itu sampai sekarang pun masih ada. Penulisannya itu di Sri Lanka, kejadiannya barangnya di India, dan itu masih bisa dibaca sampai sekarang. Jadi ini menjadi bukti yang kuat kalau misalnya permisi bicara, titik atau poin yang Maharaja Asoka beliau menetapkan stupa di Bodh Gaya di tempat itu. Barangkali itu adalah tempat yang memang tepat. Tapi apakah tidak memungkinkan ada pergeseran, mengingat pohon Bodhi itu ada bukan 1-2 pohon, tapi banyak. Pohon yang mana? Betul ya? Banyak juga puing-puing kuno yang kemudian dinyatakan sebagai
tempat ini, tempat itu, tempat apa, begitu. Sesungguhnya apakah betul? Ya mungkin, tetapi itu masih mungkin. Artinya ada kemungkinan keliru. Walaupun demikian, kita tidak menyelidik atau sampai memutuskan. Kalau ternyata itu keliru, terus kita tidak mau melakukan puja di situ atau apa dan sebagainya. Oleh karena apa? Asli dan tidaknya itu tidak lebih penting daripada kekuatan keyakinan kita dalam ya menghubungkan batin kita atas tempat yang dimaksud itu dengan sesuatu yang diwakili. Ya misalnya Sang Buddha, misalnya Bante Ananda, misalnya Bante Sariputta, seperti tadi dikatakan tempat Bante Sariputta dikremasikan di kota Nalanda. Ya, termasuk juga tempat nanti stupanya hartawan Anathapindika misalnya. Nanti satu ketika kita mungkin ada mampir tidak tahu. Yang lalu-lalu itu juga sempat dimampirkan, ya. Atau tempat-tempat yang lain. Nah, seperti misalnya Dhammika Stupa yang dibangun oleh Raja Asoka yang besok kita akan pergi. Ya, apakah tepatnya di situ? Mungkin bergeser 100 meter atau bahkan 1 kilo. Ya, itu oleh karena apa? Raja Asoka itu 230 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Sang Buddha sendiri berapa? 543. Itu saat parinibbana beliau. Artinya sebelumnya 45 tahun lagi. Nah, artinya terpautnya berapa ratus tahun. Nah, itu. Sekali lagi, tepat tempatnya ataukah tidak lebih penting daripada bagaimana kita bisa memunculkan nilai-nilai bajik kita terkait dengan tempat yang dinyatakan ya sebagai tempat bersejarah terkait dengan riwayat Sang Buddha atau para siswa mulia beliau. Dan saya menyampaikan di sini itu sebagai satu pembandingan saja bahwa tempat ini adalah tempat yang paling otentik. Paling otentik. Walaupun tempat-tempat yang kurang otentik tidak berarti kita kemudian menolak untuk melakukan puja di situ. Saya hanya menyatakan di sini adalah tempat yang paling otentik. Membuktikan keberadaan ya situasi pada zaman ribuan tahun yang lalu ya yang masih bisa disaksikan sampai sekarang ini. Dan itu tidak banyak tempat yang bisa dikenali sampai ribuan tahun. Di Rajagaha sini, sebagaimana yang tour guide kita katakan sebagai kota di mana pertapa-pertapa itu banyak sekali, petapa-petapa. Dari banyak sekali aliran, banyak sekali ajaran. Ada banyak guru. Ada Nigantanataputta. Ada Pangudha Kacayana. Nah, ada Sanjaya Belaputta dan lain-lain. Mereka ada sebelum Siddhartha Bodhisattva mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha mengajarkan Dharma.
Mereka sudah ada duluan. Meskipun sebetulnya Sang Buddha itu juga petapa sama-sama dengan mereka juga yang lain, dan pernah menjadi murid dari salah satu dari mereka, dua dari mereka setidaknya, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Sebetulnya ya bareng-bareng dengan mereka juga. Tetapi kedewasaan dalam seseorang itu hidup itu sangat berjenjang. Seperti Alara Kalama dan Udaka Ramaputa mempersilahkan Sang Buddha waktu itu masih bodhisatwa yang telah belajar dengan sangat baik, berhasil dengan baik, itu untuk ya menjadi pengganti beliau setelah beliau tiada nanti. Dan Sang Buddha tidak merasa perlu untuk menggantikan dan justru ingin meninggalkan. Oleh karena apa yang diajarkan oleh guru itu sudah tuntas dipelajari dan direalisasi, tetapi belum mendapatkan satu penyimpulan bahwa ini adalah akhir penderitaan. Sehingga beliau meninggalkan kedua guru itu dan beliau dengan senang hati mempersilahkan. Dan sewaktu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna setelahnya, apa yang beliau pikirkan pertama kali adalah kedua mantan gurunya itu untuk bisa diberitahu tentang kebenaran bagaimana yang telah beliau temukan. Tetapi ya tidak semuanya begitu. Seperti Sanjaya Belaputta. Beliau adalah guru Upatissa. Ya betul. Upatissa dan Kolita. Yang kita kenal Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Sanjaya betul ya. Iya, Sanjaya. Ya. Setelah keduanya, yaitu Upatissa dan Kolita, Bante Sariputta dan Bante Moggallana ini mengerti Dharma, yang pertama kali beliau pikirkan adalah guru mereka, yaitu Sanjaya ini. Pergi ke guru beliau dan memberitahu bahwa ada sama Sang Buddha mengajarkan Dharma yang mengarah pada kepadaman penderitaan yang bisa direalisasi secara nyata. Tetapi guru Sanjaya ini lebih memilih menjadi guru, menjadi sesepuh dari mereka-mereka yang membutuhkan sosok seperti beliau. Terlepas dari ajaran yang beliau ajarkan itu benar ataukah tidak. Bagaimanapun, karena Upatissa dan Kolita ini adalah murid yang menonjol di antara murid-murid yang lain, kembalinya mereka berdua, yaitu Upatissa dan Kolita, yang tidak berhasil mengajak gurunya untuk ikut pada ajaran Sang Buddha,
kembali dengan diikuti oleh, kalau tidak salah, 250 orang teman seperguruan untuk ikut pada ajaran Sang Buddha. Sang Buddha dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan luhur yang beliau jalankan itu bukan semata-mata demi untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi yang terdepan di antara ajaran-ajaran yang lain, bukan demi memberantas ajaran yang lain, sebatas demi menuju pada penghancuran, ketiadaan nafsu ragawi, kepadaman, pencerahan, dan nibbana, akhir penderitaan. Ini yang sesungguhnya ada dalam batin beliau. Bagaimanapun, para guru, terutama para guru utama, dengan keberadaan sosok petapa muda yang sedemikian mendapatkan sambutan yang gegap gempita, baik oleh para kesatria, oleh para brahmana, para bangsawan, para hartawan, termasuk masyarakat secara luas. Para petapa ini menjadi gelisah. Banyak kesempatan itu mereka menggunjingkan keberadaan Buddha, keberadaan Dharma, keberadaan Sangha. Termasuk juga berbagai macam trik, berbagai macam cara mereka itu untuk mendiskreditkan Sang Buddha dan ajaran beliau. Dan pada waktu itu semakin banyak brahmana-brahmana yang ternama itu yang awalnya juga untuk bisa percaya dengan Sang Buddha, mengikuti ajaran Sang Buddha, bukan hal yang mudah. Tetapi kemudian menjadi pengikut Sang Buddha, sekian banyak. Nah, ini membuat guru utama yang saya sebutkan tadi itu, beberapanya itu menjadi gelisah. Dan bagaimanapun, mereka tidak bisa mengelak atas ajaran Sang Buddha itu. Sesekali Sang Buddha pergi berkunjung ke pusatnya Jaina dengan guru utamanya datang ke sana, berbincang-bincang. Waktu beliau pindah patah karena masih terlalu pagi, Sang Buddha belum ke kampung dulu, mampir dulu ke tempat Jaina ini, bincang-bincang. Dari kejauhan itu melihat Sang Buddha, gurunya ini langsung kasih kode ke murid-muridnya, diam kau, diam, jangan berisik. Pertapa Gotama tidak senang dengan keberisikan. Nah, kalian berisik ini nanti kita semua yang akan mendapatkan celah. Nah, begitu Sang Buddha datang, begitu mereka semua biasanya sudah menjadi diam, menjadi senyap. Nah, bincang-bincang, banyak sekali brahmana yang
ya berbincang-bincang dengan Sang Buddha. Beberapa di antaranya menjadi pengikut Sang Buddha, yaitu beberapa menjadi biku, seperti termasuk Bante Mahakasapa, adalah juga Brahmana. Matangga dalam kasta Brahmana, tetapi menjadi Sotapana, yaitu orang yang punya keyakinan kuat pada Sang Buddha, tidak pada yang lain. Tidak pada Brahma, tidak pada Wisnu, tidak pada Indra, tidak pada matahari, Dewa Matahari, atau yang lain. Beberapa cukup paham mengerti, tetapi sekedar mengerti. Mau mengakui bahwa itu benar, tetapi tetap masing-masing. Hanya mengucapkan satu itu memang yang benar. Tetapi kenyataan keseharian bagaimana dia atau beliau masih tetap punya cara sendiri, punya praktik sendiri, punya ajaran sendiri. Seperti itu. Oleh karena apa? Nah, itulah yang namanya manusia itu bukan hal yang mudah untuk bisa menyeberang ke pantai seberang. Oleh karena Mara itu memang sangat lihai, atau ya kita mengatakannya itu setan. Tidak lain adalah kotoran-kotoran batin, entah itu kesombongan, ketinggi hatian, atau perolehan, bahkan sebatas perolehan, ya tidak mau meninggalkan apa yang yang dulunya pernah dapatkan, ya termasuk juga apa kebesaran nama. Nah, kalau di ungkapan Thai itu lebih baik menjadi kucing di tempat yang sempit, area untuk mencari makan yang sempit, daripada menjadi anjing yang menjadi pengikut dari sesuatu yang besar. Meskipun besar tapi sebagai pengikut, tapi meskipun kecil menjadi rajanya. Ya, paham ya? Paham. Jadi beberapa orang ya tidak mau. Satu lagi petapa, saya lupa namanya itu, yang dari arah timur, dari wilayah timur, yang sudah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi meditasinya. Begitu mendengar istilah Buddha begitu, langsung pergi dengan jarak itu bukan 100-200 kilo, ratusan kilo, untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha. Dan tidak mau menunggu meskipun Sang Buddha selesai berpindah patah. Di tengah jalan beliau, Sang Buddha berpindah patah itu dihadang dan bertanya Dharma. Sampai 3 kali Sang Buddha, sebentar saya pindah patah dulu. Maunya saat itu juga. Nah, Sang Buddha kemudian membabarkan Dharma dan mencapai tingkat kesucian arahata. Nah, ini adalah warna-warni orang ya di dunia ini. Dan Sang Buddha pada waktu itu ya menjadi pendobrak. Pendobrak soal kasta salah satunya. Nah, dikatakan bahwa Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra itu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih mulia, itu tergantung. Kalau Brahmana itu adalah Brahmana yang kaya raya, banyak pengikut, banyak harta, para raja, para bangsawan akan datang mendekat tidak? Para Waisya, pedagang yang lain akan ikut mendekat tidak? Para Sudra, kaum karyawan, kaum itu buruh akan ikut mendekat tidak? Demikian pula bangsawan Ksatria. Kalau dia itu kaya raya, para Brahmana pun datang mendekat. Para Ksatria yang lain pun datang mendekat. Demikian pula para itu Waisya, Sudra. Termasuk kaum Sudra sekalipun yang dikatakan kaum yang paling rendah, kalau dia adalah seorang kaya raya, para Brahmana pun datang mendekat. Para raja pun datang mendekat. Para Ksatria.
para waisa, pengusaha-pengusaha atau kaum tuan-tuan tanah itu pun datang mendekat. Jika demikian adanya, sebetulnya apakah kasta yang muncul dari kelahiran itu bisa menjadi patokan seseorang itu ya menjadi yang lebih utama atau uh, uh, lebih tinggi, lebih rendah satu sama lain. Jika kenyataannya itu adalah sisi lain yang menjadi kriterianya. Nah, di sini Sang Buddha banyak mendobrak, termasuk banyak doktrin tentang nirwana itu apa. Nirwana sudah ada istilah ini sebelum Sang Buddha. Termasuk karma. Termasuk karma ini. Karma sudah ada dalam ajaran-ajaran sebelum ajaran Sang Buddha muncul. Tetapi Sang Buddha mengajarkan karma beda dari ajaran-ajaran sebelumnya. Bagaimana bedanya? Kalau ajaran sebelumnya itu mengajarkan bahwa kehidupan ini bisa demikian rupa, bisa menjadi bahagia, itu karena diri orang tersebut telah melakukan kebaikan di kehidupan-kehidupan yang lampaunya. Dan jika orang tersebut berbuat baik banyak-banyak di kehidupan ini, di kelahiran berikutnya, dia akan berbahagia. Dan ini adalah ajaran karma yang ada sebelum Sang Buddha. Ajaran karma seperti ini ditolak oleh Sang Buddha. Ini adalah ajaran karma yang tidak benar. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya apa yang terjadi pada waktu lampau dengan pelakunya, apa itu pelakunya? Sesuatu yang melakukan yaitu berupa faktor batiniah. Si pelaku itu setelah melakukan sesuatu, padam di waktu itu. Yang menerima hasil itu kemunculan lain yang bukan sesuatu yang telah padam, yang telah melakukan perbuatan itu. Di sini dijelaskan demikian untuk menandaskan tentang keberadaan hukum ketidakkekalan. Jika pernyataan bahwa jika dinyatakan bahwa kehidupan bahagia sekarang ini karena diri ini melakukan kebajikan di waktu lampau dan sehingga perlu melakukan kebaikan di kehidupan ini supaya diri ini bisa bahagia di kehidupan mendatang, seolah-olah apa? Ada diri. Dan diri ini di dunia sekarang, di dunia yang alam yang lampau, alam yang akan datang sama. Artinya apa? Ada konsep diri. Ada konsep kekal. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Selain itu, Sang Buddha juga menolak ajaran tentang kemusnahan, yaitu apa? Bahwasanya segala keberadaan ini ada secara kebetulan. Menjadi bahagia ya kebetulan, menderita ya kebetulan. Setelah selesai di alam manusia ini ya selesai sudah, tidak ada kehidupan berikutnya. Nah, ini juga satu ajaran tersendiri yang menjadi hal utama, dua ajaran utama, dua pandangan utama yang setelah dirinci, ya dijabarkan atau pilah-pilah lagi, itu ada sampai 62 jenis. Ya bersumber dari dua kubu ajaran ini.
Nah, ini adalah bagaimana keberadaan Sang Buddha, mengapa di Rajagaha atau Rajgir, oleh karena di sini pusatnya para petapa, para guru yang utama-utama berada, dan banyak sekali perbincangan, percakapan Sang Buddha dengan para guru itu, termasuk percakapan Sang Buddha kepada masyarakat tentang ajaran yang ya para guru itu ajarkan tanpa sedikit pun menunjuk, mencela atau menjelekan. Hanya menunjukkan jika yang diajarkan adalah seperti itu, apakah tidak memungkinkan itu akan menjadi begini. Setelah menjadi begini, akankah tidak menjadi begitu? Dan yang menjawab tidak bisa mengelak. Jadi Sang Buddha sebatas memberikan arahan. Ajaran yang demikian ini patut ataukah tidak untuk diikuti. Tanpa menyebut bahwa yang mengajar itu siapa, buruk bagaimana, jelek bagaimana, celah bagaimana, tidak. Tetapi bagaimanapun yang namanya ajaran itu ya sudah semestinya untuk diberikan secara nyata, secara jelas, secara terang, secara otentik, secara akurat. Apa yang memang kebenaran disampaikan, apa yang keliru ya tidak semestinya ditutup-tutupi atau diamini hanya karena sungkan, hanya karena ingin menghargai. Tidak semestinya demikian. Soalnya itu adalah kata-kata manis yang menjerumuskan. Nah, sehingga inilah yang menjadi hal yang menakutkan bagi mereka-mereka yang masih terbutakan oleh kuasa mara, oleh kuasa tanha. Takut perolehannya, pengikutnya, atau segala apanya, kebesaran namanya, ketenarannya akan tertutupi oleh kemunculan sosok pengajar yang lain. Kemunculan petapa muda yang terhadap Brahmana tua yang sudah sedemikian rupa dihormat, dihargai oleh masyarakat, Siddhartha atau dalam hal ini Sang Buddha datang berkunjung tanpa memberikan hormat. Kemudian dicela oleh Brahmana, engkau petapa muda, kenapa tidak memberikan penghormatan kepada yang tua? Tetapi Sang Buddha tentu punya dasar, punya alasan. Sehingga setelah Sang Buddha, beliau menjelaskan, merinci. Akhirnya yang bertanya itu mau mengakui dan bersenang atas apa yang Sang Buddha sabdakan, ajarkan, dan mengundang Sang Buddha untuk bersama dengan para bhikkhu sangga untuk menerima makanan, dana makanan dari Brahmana ini esok paginya, untuk menunjukkan penghargaan, penghormatan pada Sang Buddha. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang terjadi di seputaran kota Rajagaha, di mana Sang Buddha tidak banyak berwasa di sini, tetapi banyak dharma yang penting, termasuk juga kalau tidak salah Magga Vibhanga Sutta, ya itu diajarkan oleh Sang Buddha di Rajagaha sini. Kalau tidak salah ya. Apalagi kalau kita tadi sempat berada di Weluwana, ya Sang Buddha berpuasa di Weluwana juga tidak banyak, ya ada sekian tahun, kurang lebih 6 tahun, ya, atau 6 kali berpuasa di sana. Nah itu oleh karena ya banyak tempat yang harus beliau pergi berkunjung.
hingga ratusan kilometer di sepanjang beliau hidup, ya pergi untuk ya mengabarkan kebenaran kepada mereka yang beliau pandang punya kualitas, punya paramita, punya kecenderungan cukup untuk bisa mendapatkan manfaat berupa keterbebasan batin dari segala bentuk penderitaan. Dan ini semua didasari oleh cinta kasih, didasari oleh welas asih, bukan semata-mata ingin menjadi tenar, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi ya yang utama di antara yang lain. Ini kira-kira sekitaran hal yang patut untuk menjadi renungan bagi kita berada di puncak ini. Flashback, memflashback itu apa bahasa Indonesianya? Kilas balik, ya, mengkilas balikkan ya kira-kira 2600 tahun yang lalu di sini ya Sang Buddha tinggal. Dikatakan tadi ya peristiwa dengan Bante Dewadatta. Tadi Turgai tadi cerita. Bante Dewadatta itu berdirinya di situ, puncak yang sebelah sini. Nah, kemudian di lorong sana itu ada tangga turun. Nah, yang bukan ke sini tapi ke sebelah satunya, ya biasanya itu tangga turun untuk Sang Buddha. Ya, Dewadatta dari sini ini yang menggelindingkan batu, ya, sampai ya mengenai tubuh Sang Buddha hingga terluka, mengeluarkan darah. Nah, itu peristiwa yang terjadi di Gunung Kijakuta ini. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan bincang-bincang terkait dengan kunjungan kita ke tempat kita sebut tempat sakral, ya. Oleh karena berkaitan dengan Sang Guru Agung, meskipun tidak termasuk 4. 4 itu apa? Tempat kelahiran, tempat pencapaian penerangan sempurna, tempat pembabaran Dhammacakkappawatana pertama kali, dan parinibbana. Ya. Tetapi di sini punya arti yang penting tersendiri. Sekian dari saya, Anumodana.